Rabbayani shaghira. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dosa saya. Allahumma ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa saya. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya, ibu bapak saya, ampuni dosa-dosa mereka. Warhamhuma, dan sayangi mereka, kasihi mereka ya Allah di alam barzah. Ya, warhamhuma, sebagaimana mereka menyayangi kami, menyayangi saya waktu di dunia dari kecil hingga menjadi besar. Nah, itu kita baca sebagai anak dari orang tua yang sudah, baik yang masih hidup pun yang sudah meninggal dunia. Jangan pernah lupakan itu bagi kita sebagai anak. Itulah yang menolong mereka, itulah yang didapat terus pahalanya di alam barzah Bapak dan Ibu sekalian bagi orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, makanya itu saya bilang tadi, ya almarhum memang anak kandungnya yang masih hidup. Ya, kalau saya tidak salah tinggal satu ya. Anak kemanakan yang itu tadi, yang dipelihara, yang dikasih sekolah, itu semua masuk di situ. Ya, jangan pernah lupakan dia, jasa-jasanya. Ya, ketika kita baca doa, ingat dia, tenang dia tentang kebaikan-kebaikannya, sehingga insya Allah doa kita itu sampai di sana. Ya, itu yang penting dipaham. Makanya bagaimana Bapak Ibu sekalian kita hidup di dunia ini, berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada keluarga, tetangga, dan sesama umat manusia. Karena di situ nilai kebaikan kita. Ya. Kemudian yang kedua, yang bermanfaat, sedekatul jariyahnya dan ilmu yang bermanfaat adalah sedekah. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, hidup maka dia akan bersedekah. Sampai dia juga atas namanya, bersedekah untuk dirinya. Nah, sedekah itu dua macam. Ada sedekah biasa, ada sedekatul jariyah. Sedekah biasa itu seperti ini, makanan yang ada di depan, minuman yang ada di depan. Itu sedekah biasa namanya. Seberapa lama didapatkan orang yang meninggal pahalanya kalau dia disedekahkan untuknya? Selama makanan itu berpengaruh dalam diri seseorang untuk berbuat kebaikan, maka selama itu dia dapatkan kebaikannya. Nah, tuh. Jadi sebentar kita minum air ini, kalau misalnya anak kemanakan almarhum sudah niatkan, ya Allah, makanan dan minuman ini kebaikan atau pahalanya kami peruntukkan buat almarhumah, ibu orang di dalam barzah itu atau suaminya begitu, maka dia akan sampai, Allah akan sampaikan kebaikannya. Ini anakmu lagi bersedekah, kemanakanmu lagi bersedekah untuk dirimu. Nah, sudah sampaikan, dia enggak, dia rasakan kebaikan dan manfaatnya itu. Nah, kemudian ada sedekatul jariyah. Kita bawa uang ke tempat-tempat kepentingan orang banyak, baru kita bilang, ya Allah, pahala daripada sedekah ini kami peruntukkan untuk siapa, maka terima dan sampaikanlah pahalanya kepadanya. Maka yang kedua adalah lewat sedekah, ya, atau berinfak. Nah, itu untuk almarhumah diperuntukkan pahalanya. Insya Allah itu akan Tuhan sampaikan. Ya, sampai dalam sebuah ulasan ulama dikatakan bahwa ketika kita yang masih hidup ini bersedekah untuk orang yang sudah meninggal, maka malaikat melaksanakan tugasnya, menyampaikan cahaya yang terang benderang kepada arwah atau roh orang yang sudah meninggal yang diperuntukkan sedekah itu. Lalu mereka bertanya, ini cahaya dari apa dan cahaya dari siapa? Maka malaikat berkata, ini adalah cahaya berkat sedekahnya keluargamu yang pahalanya ditujukan kepadamu. Maka gembiralah mereka. Lalu Allah angkat penderitaannya dan tempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Itu pentingnya sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, amalan yang bermanfaat dari kita yang masih hidup sebagai keluarga terhadap orang sudah meninggal dunia adalah kalau menurut Ustaz Abdul Somad, bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, itu sudah tadi Bapak Ibu ya. Iya. Lagi. Ya. Ayo. Nah, itu sudah tadi. Dan jangan juga berhenti sampai di situ bilang malam ke-40 pi lagi, atau malam ke-100 pi lagi, malam ke-1000 pi lagi. Ya. Jadi Ustaz Abdul Somad bilang begini, bacakanlah Al-Quran, pahalanya ditujukan kepadanya. Ya Allah, terima dan sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran ini kepada siapa kita tujukan. 30 juz kata Ustaz Abdul Somad. Kalau tidak bisa 30 juz, ya ambil jalan pintas, bacakanlah surah Yasin, nanti sedekahkan pahalanya. Kalau tidak bisa baca surah Yasin, ya surat Al-Fatihah. Kalau tidak bisa baca surat Al-Fatihah, orang Islam ya lebih baik mati saja. Ya, kalau dia surat Al-Fatihah ya tidak ada. Ulama
bilang gini, kalau kamu ingat kembali orang yang mati, ya Bapak Ibu yang maaf, kita dengar baik-baik Bu, ini keluarga saya yang beragama Islam ini. Kan sering kita ini Bu ya, ingat orang mati kita ya, biasa kayak rindu begitu. Ya, ternyata sebenarnya itu katanya kalau kita ingat orang mati ada sinyal di sana, dia juga ingat sama kita, ingin didoakan. Maka ulama bilang, kalau kita ingat kembali orang mati ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perbaharui membaca kalimat Inna lillahi wa inna. Jadi kita layom tu temateta dibaca sudah to. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan memang semua akan kembali kepadanya. Itu satu. Yang kedua, bacakan surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah, sudah itu hadiahkan pahalanya kepadanya. Ya, baca surat Al-Fatihah dan hadiahkan pahalanya. Bacanya gampang, sudah kita baca ya Allah, terima ya Allah dan sampaikanlah pahala bacaan surat Al-Fatihah ini kepada ibu saya. Kalau itu ibu kita tujukan, bapak kalau bapak, pada siapa saja. Nah itu. Yang ketiga, ini penting bapak ibu hafal ini khususnya keluarga di orang Islam ini. Yang ketiga, mohonkan dia ampun. Mohonkan ampun dan doakan supaya dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Itu, ya Allah ampunilah segala salah dan dosa ibu saya selama hidupnya di dunia minah. Dan ya Allah kumpulkanlah rohnya bersama dengan rohnya orang-orang yang saleh dan salehah. Yang ketiga. Ya, yang keempat. Ya, bacakan dia, kita berdoa, ya Allah pertemukan dan kumpulkanlah kami bersama dengan mereka di dalam surgamu di hari kemudian kelak. Itu gampang. Jadi kita doa. Dia kita doakan dan kita doakan diri kita, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan mereka nanti dalam barzah. Baik ya. Ini yang penting kita lakukan 4 kalau kita ingat kembali orang mati. Ya, karena itu katanya ada sinyal kita rindu dan dia ingin didoakan. Jadi pertama, perbaharui membaca kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, bacakan surat Al-Fatihah, sedekahkan dan hadiahkan pahalanya. Yang ketiga, mohonkan ampun kepada Allah dan Allah kumpulkan bersama dengan rohnya orang-orang yang baik, orang soleh-solehah. Dan yang keempat adalah doakan supaya Allah pertemukan dan kumpulkan kita nanti bersama mereka di dalam surganya Allah di hari kemudian. Ingat itu Ibu ya? Sudah bisa diingat Bu? Insya Allah gampang sih kalau kita tidak lupa, kita ingat itu. Percaya Kak? Nah kan sama-sama. Itu kalau duduk-duduk kita datangi Bapak Ibu ya. Nah itulah yang ketiga. Ya jadi kita harus pertama tadi didoakan, yang kedua bersedekah, yang ketiga bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kata Ustaz Abdul Somad dan ulama lain. Dan yang keempat itu tadi yang saya katakan bahwa kalau kita ingat itu orang mati, lakukanlah 4 hal itu. Insya Allah itulah yang akan menjadi sebuah penyambung tanda cinta kasih kita dan sayang kita kepada keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Nah kemudian kan itu kalau pergi ke umroh ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Jadi wajibnya untuk kita, sunnahnya nanti kita untuk orang tua tak. Dan itu nanti dibimbing mutawid. Ya saya begitu dulu waktu pergi umroh. Kebetulan orang tua saya, bapak saya sudah meninggal juga. Jadi saya umrohkan. Lalu kemudian waktu saya pergi haji, karena ibu saya sudah tidak bisa lagi mau pergi haji karena umur juga, ya sudah tua sekali, sakit-sakitan lagi, jadi itu lagi diumrohkan, diumrohkan waktu pergi haji. Gitu Bapak Ibu keluarga, yang bisa kita manfaatkan untuk apalagi untuk orang. Kemudian apalagi berbuat baik kepada keluarga-keluarganya. Ini kita juga sebagai anak cucunya. Ada keluarganya almarhumah masih hidup, entah saudaranya kah, tantenya kah, om kemenakannya kah, perbaiki hubungan kepada mereka. Karena orang itu yang meninggal senang kalau keluarganya di belakang kita tempati berbuat baik. Ya, omnya, tantenya semua, pak berantakan itu semua kita harus tempati berbuat baik. Anak-anaknya almarhumah setelah mereka tidak ada. Dan yang terakhir berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya. Ini juga apa dalam Islam itu perintah itu. Apa itu sahabatnya, orang Kristen kah, orang Hindu kah, orang Islam kah, atau apa saja agamanya, itu diperintahkan dalam Islam. Kalau sudah meninggal itu orang tua kita sebagai anak harus berbuat baik kepada sahabatnya yang ditinggalkan. Karena pasti itu mereka gembira. Itu sahabatnya orang ditinggalkan itu kalau dia masih bisa
dia pasti bicara tuh dah. Anakna almarhumah. Tak itu ngamu teman-teman tapi nakilala siya kita bersahabat na teman-teman. Iya, nakilala itu. Nah, toh begitu juga orang yang meninggal. Andai kata di saat ini bicara nak, terima kasih banyak anakku. Kamu masih ingat saya, kau masih berbuat baik kepada sahabat-sahabatku yang saya tinggalkan. Masya Allah Bapak Ibu ya. Jadi itu yang menjadi sebuah ceramah saya sore hari ini. Wah, yang pertama sebagai kesimpulan bahwa kita hidup di dunia ini memang sifatnya sementara. Waktunya juga tidak lama dan hanya satu kali. Nah, lalu kemudian kita yang masih hidup ini, bagaimana cara menyambung cinta kasih dan kasih sayang kita kepada yang sudah meninggal dunia? Maka yang pertama tadi adalah lewat doa. Maka doakanlah selalu orang tua keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, di setiap ada rezeki, maka titipkanlah sebagian rezeki itu, lalu kemudian pahalanya ditujukan kepada mereka. Baik itu sedekah biasa maupun sedekatul jariyah, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, ya kalau kita bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, entah surat apa kita baca terakhir, kalau tidak bisa surat Al-Fatihah. Lalu kita bilang, ya Allah, terima dan sampaikanlah pahala daripada bacaan surat Al-Fatihahmu ini kepada roh orang tua kami di alam barzakh. Kemudian yang keempat, itu tadi, ya umrohkanlah dia. Kalau misalnya besok lusa kita pergi umroh sebagai anak atau kemanakan, jangan lupakan beliau atau mereka yang berjasa kepada kita sebagai anak kemanakan.